Dipersembahkan oleh Bukopin Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, dan juga tentunya para audiens yang sudah hadir bersama dengan kami di KB Bukopin Syariah. Semoga kita semua senantiasa dalam melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus semangat tentunya ya untuk bisa menjadi umat yang hari ini dan hari esok tentunya menjadi lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, senang sekali saya Irmalia Septiana dapat menyapa Anda kali ini dalam program Kolak yang akan senantiasa memberikan satu kajian di bulan Ramadan ini. Sudah menyiapkan kajian-kajian tentang keseharian yang disajikan secara khusus dalam Tadarus Ramadan. Saya izin buka dengan pantun ini pemirsa dan juga para audiens ya. Boleh kasih semangatnya ya. Oke. Surabaya, kota pahlawan. Cakep. Terima kasih, semangat banget. Banyak bangunan bersejarah. Cakep. Selamat jumpa Tadarus Ramadan, wawasan Islam akan bertambah. Baik pemirsa, seperti biasa kita sudah bersama dengan narasumber yang sudah bersama dengan saya saat ini, yakni ada Profesor Dr. Abdul Mukti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga sudah ditemani oleh Bapak Agus Suhendro selaku Direktur Bisnis KB Bukopin Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Semoga belum lemes, malah semangat ya, karena sebentar lagi akan berbuka begitu ya. Semoga terus semangat gitu ya. Kita kali ini akan membahas tentang bank syariah ini aman, mudah, dan murah. Ya, kita nanti ini sekaligus uji coba, beneran nggak sih aman, mudah, dan murah? Memang ada apa saja gitu. Ini akan dipastikan oleh Pak Agus begitu ya. Dan tentunya pemirsa, kita masih akan menambah wawasan kita, karena yang namanya umat muslim ini menuntut ilmu itu adalah salah satu aktivitas wajib begitu ya Prof Mukti ya. Walaupun kita sudah tahu belajar lagi karena kita cenderung lupa manusia ya Prof Mukti ya. Ya itu kan bagian dari continuing professional development istilah sekarang itu. Jadi kita ini sebagai profesional juga harus terus-menerus belajar. Saya walaupun profesor belajar juga. Terus ya Prof Ya, Mukti. saya dulu kan waktu ditugaskan oleh PP Muhammadiyah jadi komisaris di Bank Bukopin Syariah ini kan saya bilang, loh saya ini profesor pendidikan. Jadi kalau saya profesor kalau bidang pendidikan, saya itu sekolah dasar, bukan guru besar. Saya belajar baru manajemen risiko itu apa, kemudian berbagai hal menyangkut prinsip perbankan seperti apa, dan itu menjadi bagian dari nilai lebih ya yang kita miliki, sehingga kita tuh harus menjadi seorang yang memiliki spesialisasi pada bidang tertentu. Benar. Tetapi jangan terlalu spesialis. Kalau terlalu spesialis nanti repot. Nah, kita punya spesialisasi sebagai keunggulan kita, tapi juga punya bidang lain sebagai tambahan atas keunggulan kita. Masya Allah, luar saya kira biasa. menjadi bagian penting dari kita belajar juga. Gitu. Jadi saya di sini belajar juga dari para eksekutif muda yang di sini tampil keren-keren, juga dari Pak Agus yang ahli perbankan. Baik. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini terkait dengan bank syariah aman, mudah, dan murah begitu ya. Pak Agus sudah siapkah dengan pertanyaan saya? Insya Allah siap Mbak. Baik, Pak Agus, ini aman, mudah, dan murah. Apa yang dimaksudkan dari judul ini? Ya, terima kasih Mbak. Siapa Mbak Irma. Mbak Irma ya, makasih Mbak Irma. Ya terkait dengan bank syariah itu aman, mudah, dan murah gitu ya. Jadi aman, insya Allah kan kita adalah menerapkan prinsip syariah gitu ya. Jadi insya Allah kita aman karena apa? Karena di setiap bank syariah itu selalu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi insya Allah mungkin terkait dengan produk dan transaksi yang ada di perbankan syariah itu insya Allah aman secara syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Karena apa? Karena kita memang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah itu sendiri adalah bagian yang tidak terpisah dari Dewan Syariah Nasional. Jadi insya Allah itu dari sisi amannya. Mudah karena apa? Karena terus terang untuk produk kita gitu ya, tidak kalah dengan produk-produk yang ada di bank konvensional. Jadi insya Allah kita semua produk yang ada di bank konvensional itu juga ada di produk syariah. Bahkan produk-produk bank syariah itu sendiri mempunyai
sedikit keunggulan gitu ya. Baik. Ada produk bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Misalnya contohnya untuk akad ijaroh gitu ya, akad sewa menyewa. Itu di perbankan konvensional tidak ada, tapi di bank syariah itu ada, dan banyak sekali hal-hal yang lain yang sebenarnya tidak dimiliki oleh perbankan konvensional itu ada di produk-produk bank syariah. Nah, kalau terkait dengan murah gitu ya, murah ya karena untuk perbankan syariah itu sendiri kan basis akadnya kan ada yang menggunakan akad murabahah dan akad ijaroh ya. Itu sesuatu yang pasti fix gitu ya. Ini beda dibandingkan dengan bank konvensional yang basisnya adalah basis bunga gitu ya. Di mana bunga itu biasanya digunakan untuk menggunakan sistem floating gitu ya. Jadi ini sangat terpengaruh dengan kondisi atau gejolak perekonomian yang ada kayak sekarang nih ya. Mungkin kondisi perekonomian yang kemarin kan BI menaikkan suku bunga atau BI rate ya. Ini otomatis bisa menaikkan suku bunga yang ada di konvensional gitu ya. Beda dengan syariah, kan kita menggunakan akad murabahah dan ijaroh yang secara akadnya, perjanjiannya di awal sudah kita ikat ya. Kita sudah menggunakan akad jual beli ataupun akad sewa, udah ditentukan berapa harga pokoknya, berapa harga kelebihan atau keuntungan yang diperjanjikan. Nah itu nanti kita ikat, tinggal tergantung berapa jangka waktu untuk melakukan angsuran gitu ya. Itu udah fix, udah ditetapkan. Misalnya dalam 1 bulan kita udah sepakat untuk pembayaran angsurannya adalah 1 juta gitu ya. Itu sampai dengan lunas atau jangka waktunya selesai itu tetap 1 juta. Jadi tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang nanti akan bisa berubah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita di bank syariah itu lebih bisa untuk dimasukkan rencana gitu ya, rencana awal begitu ya, dan sudah bisa diperhitungkan sampai dengan nanti selesai masa pembayaran kita begitu ya. Tapi bicara tadi aman, mudah dan murah, meskipun kita tahu mungkin sudah diupayakan untuk bisa mudah mengakses produk-produk khususnya mungkin Bukopin Syariah begitu ya Pak Agus ya. Tapi kemudian ada nggak sih hambatan-hambatan tertentu yang ditemukan yang kemudian oh iya ini ternyata belum mudah loh untuk bisa mengenal produk-produk Bukopin Syariah, atau syarat-syarat khusus yang mungkin masih memberatkan calon nasabah misalnya, ada nggak hambatan semacam itu dan bagaimana solusinya? Iya, dan alhamdulillah kita sekarang kan memang secara outlet ataupun jaringan kerja kita sudah didukung oleh ada 18 unit kerja ya. Tetapi di samping itu kita juga ada outlet-outlet yang lain ya, yang istilahnya kita punya outlet yang nempel di Bank Bukopin. Itu ada, itu namanya LSBU gitu ya. Jadi kita ada sekitar 115 yang itu tersebar di seluruh Indonesia. Itu salah satu keunggulan kita ya, yang untuk menambah jaringan yang mempermudah nasabah untuk mengakses dari produk-produk kita ataupun layanan dari Bukopin Syariah. Di samping itu kita juga punya banyak channel ya, ATM ataupun mini ATM yang sekarang memang sudah tersebar di seluruh wilayah Aceh gitu ya. Nah, terkait kendala ini memang adalah tantangan dari kami dari Bukopin Syariah gitu ya. Karena memang kita harus cukup aktif untuk terus melakukan campaign gitu ya, terkait dengan produk kita, terkait juga dengan layanan-layanan kita. Memang ada beberapa bukan kendala, artinya tantangan buat kita. Ada nasabah yang mungkin selama ini mungkin gitu ya, belum begitu bisa mengaksesnya. Tapi ini kita juga punya media-media lain seperti media sosial yang sebagai salah satu upaya kita untuk memperkenalkan dari TV Bukopin Syariah itu sendiri. Oke, benar sekali. Nah ini sebenarnya kita selalu punya akses. Yang penting adalah kita lagi-lagi ya rasa ingin tahu, rasa ingin bisa menyapa secara langsung begitu ya Bukopin Syariah, yang memang sebenarnya sudah disiapkan channel-channelnya begitu ya. Nah kalau misalkan dari Prof Muti sendiri mungkin ada nggak sih pengalaman menggunakan produk-produk syariah yang aman, mudah dan murah? Ya pertama kan salah satu prinsip dalam akad di muamalah itu adalah amanah itu. Amanah itu kan dalam pengertian luas itu ada 4 ya. Pertama, amanah itu kan artinya kepercayaan. Prinsip dalam kita kerjasama di perbankan ini kan sebenarnya kepercayaan. Jadi kita menabung itu karena kita percaya, kita mengajukan pembiayaan karena kita percaya. Yang kedua, profesional. Jadi amanah itu yang kedua artinya profesional. Sehingga kalau kita itu mempercayakan sesuatu kepada yang profesional itu nggak khawatir
Oh, oke. Ibarat orang nyetir gitu ya, ada mobil, sopirnya profesional, itu Nggak nggak khawatir khawatir, ya. jadi nggak bisa, kita bisa tidur di situ. Iya, betul. Tapi kalau sopirnya nggak profesional, ikut nyopir kita itu. Stop, berhenti, ikut Ya, ngerem kiri kadang-kadang. dong, kanan, mungkin. Ayo sopirnya profesional, udah kita duduk aja, duduk manis, tidur Iya, lah, betul. sopirnya profesional gitu kan. Iya. Nah yang ketiga itu, amanah itu artinya accountable atau transparan. Dan kita kan bisa ngecek itu kapan saja kan bisa ngecek, bahkan Betul. ngeceknya bisa ngecek via mobile banking dan itu kan bisa bahkan bisa Diakses dicek kapan secara saja. private kan, Betul. bisa dikirimi email, nanti kita bisa punya laporan sendiri. transaksi kita di bulan ini apa saja gitu. Iya, Nanti betul. ketahuan itu Abdul Mutlaq rekeningnya narik terus, masuk repot. Iya. Nah yang keempat itu tanggung jawab. Ya. Amanah itu artinya tanggung jawab. Dan kadang-kadang tanggung jawab itu sangat berat. Makanya mengelola keuangan di perbankan itu memang tanggung jawabnya sangat berat. Sehingga saya misalnya kan di bank ini kan komisaris yang sebagainya itu membidangi manajemen risiko. Manajemen risiko. Oke. Nah, itu kan kita memang harus bank itu kan penuh risiko. Bisnis yang penuh risiko itu Iya. kan perbankan. Iya. Ya kan? Risikonya ada 10 gitu. Kalau bank yang lain kan hanya ada 8. Kita tuh 10. Oh, oke. Tapi risiko 10 itu sebagiannya itu justru 2 yang terakhir itu untuk memastikan bahwa dana kita itu tetap bisa dikelola dengan baik dan Ya. di segmen yang sebelumnya atau di episode sebelumnya sudah sempat kita bahas bahwa di antara prinsip dalam bank syariah ini kan keuntungan bersama itu. Ya. Jadi karena itu Yes. maka ada prinsip aman gitu. Aman, bahkan misalnya mohon maaf saja mudah-mudahan ini tidak terjadi. Misalnya suatu bank syariah itu tutup, itu nggak kemudian uangnya nggak ada, karena selain ada jaminan itu juga ada yang menjamin, ada yang Oke. menjamin tabungan itu kan begitu. Sehingga karena itu nggak usah khawatir juga kemudian begitu banknya ini mohon maaf ya ketika Iya. banknya ini tewas, Iya. terus uangnya itu Nggak amblas ada itu nggak ikutannya. begitu. Ya ikutan semua yang menabung, Nggak. ikutan nggak ada, nggak gitu Iya, ya untuk Enggak, di syariah begitu. Ya, Oke. masih ada lembaga penjamin Penjamin simpanan simpanan. itu ada gitu. Jadi Baik. itu aman gitu. Oke, Ya. inilah makna aman, mudah dan murah, Iya. begitu ya. Nah, pemirsa kita masih ingin lebih banyak tahu lagi tentunya terkait dengan bank syariah yang aman, mudah dan murah. Usai jeda tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Kolak yang tentunya masih akan terus membahas berbagai kajian yang disajikan secara khusus dalam Tadarus Ramadan. Dan ini kita sedang membahas terkait dengan bank syariah aman, mudah, dan murah. Seperti tadi dijelaskan memang benar-benar aman, mudah, dan murah begitu. Tapi mungkin masih mau tahu lagi lebih banyak ya bagaimana kemudian kita bisa benar-benar berkenalan, karena tak kenal maka tak sayang begitu ya. Tapi untuk menambah semangat kita, saya ingin mengajak dulu di sini audiens yang sudah bersama dengan saya untuk bisa berpantun. Adakah di sini yang ingin menjadi relawan? Cepat ya. Langsung berdiri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nanda Setiawan. Izinkan saya di sini untuk berpantun. Ya. Ya. Jalan-jalan ke kota Bandung, Cakep. disambut dengan sangat meriah. Cakep. Ayo semua kita menabung. Ya. Menabung di KB Bukopin Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang berpantun juga sudah menabung ya. Sudah menabung? Sudah menabung hari ini. Ini bicara tentang sudah menabung hari ini. Terima kasih banyak untuk pantunnya. Kadang-kadang kita tuh suka gini ya, kalau untuk menabung sendiri agak malu gitu ya, nabung dengan jumlah yang sedikit. Terus kemudian mungkin juga sehari-sehari. Tapi kalau kita kumpulkan juga kadang-kadang nggak terkumpul-kumpul, malah terpakai gitu ya. Nah, ini terkait dengan bank syariah yang aman, mudah, dan murah, ada nggak sih kemudahan-kemudahan semacam itu di Bukopin Syariah khususnya? Iya. Kita banyak sekali ya produk-produk yang menurut saya itu cukup customize gitu ya. Oke. Jadi sekarang kalau namanya perbankan, kalau dulu kan perbankan itu kan membuat suatu produk tuh ya dengan syarat ABCD, terus menawarkan kepada nasabah, ini loh produk saya A,
B dengan syarat B, C, D gitu ya. Terserah mau bisa memakai atau tidak. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari nasabah atau customer itu sendiri. Jadi sekarang customer butuhnya apa lah. Contohnya kita ada namanya tabungan haji muda GBBS gitu ya. Jadi ini tabungan haji muda ini memang kita persiapkan khusus untuk para milenial ataupun anak-anak yang ke depan juga akan dipersiapkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena sekarang kan daftar tunggunya kan lumayan lama ya Prof ya. Sangat-sangat lama itu ya. Jadi kita harus mempersiapkan mulai dari awal gitu ya. Bahkan produk kita pada saat bayi baru lahir itu sudah bisa dibukakan tabungan haji gitu. Jadi itu juga dengan setoran yang sangat minimal ya, 0 rupiah dia, angsuran setorannya 0 rupiah. Dan itu juga untuk yang bayi baru lahir pun juga nanti bisa menggunakan nama orang tuanya gitu ya. Jadi itu cukup fleksibel dan kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari customer yang saat ini ada gitu ya. Jika kita ada namanya tabungan umroh gitu ya. Jadi kita sudah bisa merencanakan kapan kita melakukan umroh. Jadi kita sudah bisa nabung mulai sekarang gitu ya. Itu banyak sekali gitu ya. Jadi produk-produk kita yang saya pikir itu sangat-sangat mempermudah bagi nasabah-nasabah kami gitu. Dan juga tadi ada bicara tentang keamanan ya. Tadi menarik sekali bahwa aman kok, andai-andai nauzubillah gitu ya. Jangan sampai ini kalau kata Prof Muti. Tapi andai pun itu ada, kok bisa dijamin. Nah, ini bagaimana kemudian masyarakat bisa benar-benar merasa aman? Betul. Ini dijaminnya seperti apa? Jadi kita dari KB Bukopin Syariah memang dijamin oleh namanya lembaga penjamin simpanan gitu ya. Sampai dengan nominal tertentu kita itu dijamin. Jadi kita memastikan kepada nasabah-nasabah kita bahwasanya tabungan-tabungan yang ditempatkan di KBBS itu insya Allah aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Di samping itu kita juga dalam pengawasan, artinya diawasi setiap kegiatan transaksi perbankan itu diawasi oleh OJK gitu ya. Jadi regulator yang selama ini mengawasi kita, jadi dipastikan kegiatan-kegiatan bisnis maupun operasional kita itu akan patuh dan tunduk kepada regulator ataupun ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh OJK. Jadi insya Allah kita masih dalam koridor itulah. Koridor bahwasanya kita melakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian ataupun kegiatan personal yang aman gitu ya, yang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari otoritas jasa keuangan atau regulator gitu. Jadi nggak mentang-mentang di sini apa-apa serba bisa akad gitu ya, bisa saling dinegosiasi, terus bikin peraturan semau-maunya, nggak seperti itu gitu. Tetap ada satu peraturan tertentu yang kemudian bisa menjamin keamanan itu sendiri begitu ya. Nah, Prof Muti, ini bagaimana melihat perkembangan bank syariah yang aman terus semakin mudah sekarang? Ya seharusnya kalau sudah aman ya kita harus semakin percaya kan. Nah itu dia. Semakin percaya. Kemudian yang kedua ya tentu saja kita tentu memang secara pribadi wajar dong kalau misalnya orang mau menabung, mengajukan pembiayaan itu melakukan komparasi atau perbandingan wajar saja juga. Tapi kan kita tidak bisa misalnya menyampaikan berbagai hal itu dengan serampangan saja gitu. Jadi pelayanan kita, delivery kita ini kan harus delivery yang sebaik-baiknya. Karena tadi Pak Agus menyampaikan bahwa bank ini kan juga harus ikut pada ketentuan governance. Pada ketentuan governance. Dan governance itu menjadi bagian penting juga untuk menjamin bahwa secara kelembagaan bank ini juga tidak ada permasalahan. Sehingga karena itu masyarakat juga perlu ya apakah menabung atau mengajukan pembiayaan ke satu bank itu memang perlu untuk melihat dulu, melakukan perbandingan. Jadi misalnya ibarat orang beli itu ya kita window shopping dulu lah, lihat-lihat gitu kan, mana yang cocok, terus kemudian kita lihat mana yang kita mau beli, mana yang kita mampu dan sebagainya. Itu penting ya. Ya sebelum melamar kan perlu naksir dulu kan, naksir itu. Ini kayaknya ya, jadi itu penting ya, karena memang kan ada banyak pilihan. Sehingga karena itu kita tahu bahwa satu bank itu murah dan mudah itu karena selain kita tahu sistemnya, itu juga ada perbandingannya dengan yang lain. Dan itu wajar saja, itu wajar saja. Dan oleh karena itu kita juga memang harus menjadi smart customer, jadi customer yang cerdas. Nah, customer yang cerdas itu salah satu cirinya adalah mereka yang memang sebelum menentukan pilihan itu sudah melakukan
analisis sederhana kenapa saya pilih Bank KB Bukopin Syariah misalnya, itu sebenarnya sudah ada analisis, oh ya saya cocok. Kemudian yang kedua, oke, saya dapat banyak manfaat dan sebagainya. Itu namanya smart customer. Nah yang kedua, ya smart customer itu juga mereka yang tidak menggunakan seluruh dananya. Ya dana itu harus ada yang mengendap sebagian, selain ada yang dipakai. Gitu. Itu kan bagian dari kita menjadi customer yang cerdas. Sehingga bank itu diantara fungsinya selain sebagai fasilitator atau sebagai mediator atau sebagai mitra untuk mereka yang mau nabung dan meminjam, ini juga sebenarnya punya fungsi edukasi itu atau fungsi literasi, di mana customer ini juga harus tahu hak-haknya, harus tahu berbagai risikonya, itu harus diberitahu sejak awal. Kalau tidak kan nanti juga akan jadi masalah. Ya, silakan Pak Agus, ada yang ingin ditambahkan? Ya, terkait dengan murah gitu ya. Jadi kita sendiri dari pihak perbankan juga tidak sembarangan gitu ya menentukan pricingnya berapa. Karena terus terang kita juga tahu bahwasanya nasabah kita tuh juga pasti window shopping tuh ya, sudah melakukan istilahnya perbandingan ke bank-bank yang lain. Jadi itu yang terjadi. Jadi kita pasti sudah memperhitungkan itu semua dan kita pasti memberikan pricing yang terbaik lah buat nasabah-nasabah kita gitu ya. Betul Itu terkait dengan masalah murah. Kalau terkait dengan aman tadi, ya alhamdulillah kita di KB Bukopin Syariah itu ya telah didukung juga dengan tenaga-tenaga profesional ya, yang insya Allah mungkin amanah dalam mengemban ataupun menjalankan fungsi dari bisnis perbankan ini. Sampai begitu Jumir. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Nah, pemirsa, itu tadi ya luar biasa aman, mudah dan murah. Ini semakin yakin kita untuk bisa menitipkan dana kita di Bukopin Syariah khususnya begitu ya. Karena memang selain untuk hidup yang baik itu, selain pencariannya baik, cara menyimpannya juga harus baik gitu ya. Itu menjadi penting sekali. Nah, pemirsa, nanti kita masih akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Usai jeda, tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami dalam program Kolak, dan kali ini kita sudah sampai di segmen ketiga, segmen terakhir, artinya sudah segmen tanya jawab. Nah, saya berikan kesempatan kepada audiens yang sudah sejak tadi menemani saya. Ada yang mana yang mau bertanya? Oke, baik, silakan berdiri, sebutkan nama dan langsung sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Vicky Alif Putra. Ingin bertanya kepada Bapak Agus Wendro. Nah, bicara tentang bank syariah itu kan udah maksudnya mudah, aman dan murah, Pak. Nah, syariah itu kan stereotipnya itu Islam, Muslim ya, Pak. Nah, apakah nasabah-nasabah di luar nasabah-nasabah di luar non Muslim itu dapat menggunakan produk-produk bank syariah kita. Oke. Lalu yang kedua adalah apakah manfaat dari tabungan syariah di luar tabungan konvensional? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Agus. Iya. Terima kasih Mas, jadi atas pertanyaan tadi. Memang prinsipnya adalah dalam kita bermuamalah itu kan tidak memandang kita beragama apa, betul gitu ya Prof ya. Jadi untuk nasabah-nasabah yang di perbankan syariah itu sangat-sangat dimungkinkan dan diperbolehkan untuk tidak harus untuk orang yang beragama Islam. Yang non Muslim juga diperbolehkan dan itu justru banyak sekali gitu ya nasabah-nasabah yang di kita yang non Muslim gitu ya. Jadi itu tidak menjadi masalah. Jadi siapapun bisa. Bahkan mungkin kalau saya boleh keluar dari ini ya, untuk pengurus bank syariah sendiri juga ada yang non Muslim, tapi memang secara regulasi dan secara kompetensi mereka juga harus memenuhi syarat itu, gitu ya. Jadi mereka juga harus memenuhi syarat bahwasanya bisa menjadi salah satu pengurus di bank syariah. Mungkin harus memenuhi misalnya ikut PDPS ataupun secara kompetensi mereka juga harus mengenal tentang prinsip-prinsip syariah itu sendiri, gitu ya. Jadi prinsipnya diperbolehkan dan tidak ada masalah, gitu ya. Kalau misalnya nasabah itu adalah non Muslim dan kenyataannya memang banyak sekali nasabah-nasabah kita yang non Muslim itu. Pertama itu, yang kedua terkait dengan manfaat dari kita menabung ataupun tabungan di bank syariah ya. Insya Allah mungkin secara akad ya, tabungan kita kan ada dua akad ya, akad
mudharabah dan akad wadiah gitu ya. Jadi insya Allah itu sudah kita perjanjikan di awal ya, perjanjikan di awal kalau misalnya akad wadiah gitu ya, memang kita nasabah tidak diberikan suatu nilai manfaat gitu ya, tetapi bank boleh memberikan hadiah gitu ya atas transaksi dan atas penempatan dana yang diberikan kepada nasabah. Untuk mudharabah sendiri kita memang dari awal kita udah ada kesepakatan kira-kira berapa nisbah yang akan dibagikan gitu ya, antara nasabah dan bank itu sendiri gitu. Jadi saya pikir itu ya, jadi tidak seperti bank konvensional yang tentunya kalau bank konvensional kan bunganya sebesar X gitu ya. Jadi mau nggak mau ya X itu yang akan kita berikan. Tapi kalau di bank syariah kan nanti tergantung kira-kira berapa pendapatan yang diperoleh oleh perbankan itu. Jadi itu yang bisa kita bagikan gitu. Jadi insya Allah mungkin lebih berkah gitu. Iya, karena ada keikhlasan dan keridoan dari keduanya. Gitu betul lah. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan lah gitu. Iya, tidak ada yang merasa tertipu lah ya. Kadang-kadang juga atau merasa dirugikan. Semuanya bisa benar-benar ikhlas. Kan kita berbagi dengan ikhlas itu nilainya jauh lebih tinggi begitu ya. Nah, Prof. Lutfi bisa menambahkan? Ya, AMM itu kan aman, mudah, murah. Kalau Muhammadiyah itu angkatan muda. Iya, makanya benar. Tadi saya teringatnya itu. Angkatan Muhammadiyah. Ini kan dulu diinspirasi waktu kami kunjungan ke Aceh, kemudian pertemuan pimpinan GP Bukopin Syariah itu dengan Muhammadiyah Aceh. Terus saya minta itu prinsipnya harus aman, mudah, murah. Singkatannya AMM. Dan ya, tentu saja ini bagian dari upaya kita untuk tadi bicara murah ya, murah itu kan relatif sebenarnya. Murah itu kan tidak selalu kuantitatif. Jadi karena itu menjelaskannya begini, kalau antara pengeluaran dengan pemasukan itu selisihnya itu reasonable, itu bisa kita sebut murah. Betul. Kemudian yang kedua, murah itu juga mengikuti kelas sosialnya. Jadi kalau misalnya Pak Agus ini membeli HP seharga 20 juta, itu murah atau mahal? Bingung jawabannya mereka. Murah buat Pak Agus ya Pak ya. Murah buat Pak Agus kan? Murah buat Pak Agus. Karena bergantung pada fungsinya. Gitu. Untuk seperti Pak Agus ini memang HP-nya harus sekelas itu karena fungsinya banyak. Betul. Kalau untuk seperti saya mahal. Karena paling saya pakai untuk WA saja. WA kenapa perlu yang seharga 20 juta gitu kan. Karena itu sebenarnya murah atau mahal itu bergantung pada manfaat dan fungsi. Gitu. Tadi kan Pak Agus mencontohkan misalnya orang umroh itu murah atau mahal? Tergantung kan. Nah, kalau umrohnya di Jakarta murah. Kalau umrohnya di Jakarta dengan 30 juta sekian itu mahal. Itu kalau ke Mekah saya jadi kira murah. itu tidak mahal. Gitu. Karena itu sesuatu menjadi murah atau mahal itu bergantung pada fungsi dan bergantung pada komparasinya itu. Nah, inilah yang saya kira memang menjadi bagian penting dari bagaimana kita menilai sesuatu tidak selalu hanya dari kuantitasnya atau nominalnya, tetapi dari sisi manfaatnya. Kalau sesuatu itu secara nominal mungkin mahal tapi manfaatnya banyak, dia kemudian menjadi murah. Nah, ini memang agak susah ya memahaminya, tetapi bisa dipahami kalau sudah membuktikan. Jadi mulailah bertransaksi gitu ya di produk-produknya Bukopin Syariah sehingga bisa memiliki bukti. Begitu pemirsa ya. Masih satu audiens lagi yang saya berikan kesempatan untuk bertanya, boleh silakan langsung saja nama dan pertanyaan. Nama saya Syarif, mohon izin bertanya Bapak Prof, Bapak Agus. Melihat perkembangan transaksi perbankan syariah saat ini cukup masif dan cepat ya Pak, terutama terkait pertukaran data, informasi maupun transaksi. Ambil contoh misalkan mobile banking ya Pak. Kemudian bagaimana Pak bank dapat menjamin bahwasanya informasi pribadi, informasi transaksi atau akun perbankan dari nasabah itu dapat dikatakan aman Pak jika bertransaksi di bank syariah. Mungkin demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Agus. Terkait dengan keamanan kita dalam bertransaksi atau mungkin kita khawatir akan data-data ya. Jadi kan kita juga diatur juga terkait dengan
ada POJK tertentu yang mengatur terkait ini ya. Jadi sebelum bank itu mengeluarkan suatu produk, terutama untuk produk yang berkaitan dengan masalah IT ataupun sekarang kekiniannya adalah digital banking gitu ya. Jadi kita juga harus menyiapkan kira-kira keamanannya seperti apa gitu ya. Kalau dalam bahasa IT itu security-nya itu sudah harus kita siapkan dan itu juga harus proper juga gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya, kalau di KB Bukopin Syariah kita juga terkait dengan produk digital kita ataupun produk yang berkaitan dengan keamanan untuk yang bertransaksi insya Allah aman karena kita juga security system kita juga insya Allah proper gitu ya, sudah dilakukan pengujian juga terkait dengan sebelum produk itu kita keluarkan gitu ya. Nah, kita juga bankir sendiri itu kan diatur artinya ada semacam kode etiknya gitu. Nah, salah satu poinnya itu adalah kita harus menjaga kerahasiaan dari nasabah kita gitu. Jadi itu yang betul-betul sesuatu yang tidak ada di profesi yang lain gitu ya. Jadi kita betul harus menjaga terkait dengan kerahasiaan nasabah ataupun kerahasiaan data-data yang ada di bank kita yang tempat kita bekerja. Itu yang harus kita lakukan itu. Dan itu yang bisa dijamin ya. Jadi Insya Allah semua dijamin, produk di Bukopin Syariah sudah melalui tahap uji coba terlebih dahulu. Dan semua keamanannya bahkan para pekerja semua di sini juga insya Allah tetap amanah. Harus amanah begitu ya. Amanah. Harus amanah. Betul, Kalau enggak sudah selesai ya masa jabatannya. Betul. Baik, Prof. Mufti terakhir bisa menambahkan? Ya tadi yang saya sampaikan Pak Agus penting ya, amanah itu berkait dengan data security. Iya. Karena kalau kita ini melihat kepada problem dan masalah perbankan sekarang itu kan seringkali dana nasabah itu dibobol. Ya. Maka kadang-kadang mohon maaf, yang bobol itu pegawai banknya sendiri gitu. Data Ya kan? nasabah Iya. juga demikian. Karena yang bobol itu pegawai bank, jadi security itu nggak bisa. Gitu. Karena yang dimainkan justru Kerjanya datanya. di dalam. Kerjanya di dalam di data itu. Nah, data security itu menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa data yang kita berikan itu memang tidak disalahgunakan. Benar. Karena ada, mohon maaf ya, sekarang ini kan di antara orang bisnis itu bisnis data. Oh, iya. Bisnis data. Makanya Jadi kebocoran data itu banyak banget ya. iya, kasus-kasus. jadi orang minta nomor kontak ini. Iya, Kadang-kadang itu dijual datanya. Nah, kalau kenal sama Pak Agus ini, mahal datanya itu. Kalau saya kan memang saya berikan. Bagi-bagi CV. Bagi-bagi CV supaya terkenal Ya. gitu diberikan datanya. Nah, itu saya kira faktor penting ya. Selain juga data itu tidak sekedar data security, tetapi juga memastikan bahwa dana yang ada itu juga bukan dana yang bermasalah. Ya. Kan sekarang dana itu, mohon maaf kalau ada orang transfer ke sana kemarin itu kan ada yang misalnya orang menggunakan untuk money laundering. Benar. Atau mohon maaf untuk membiayai kegiatan terorisme. Ya. Nah, itu ada yang memang menggunakan jasa perbankan untuk kepentingan itu. Ya. Nah, di bank-bank syariah itu diusahakan semaksimal mungkin, bahkan mungkin bisa dijamin bahwa dana-dana yang ada itu adalah dana yang memang aman, yang tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Oke, baik. Jadi semuanya serba harus dipastikan aman, nyaman, supaya semuanya bisa benar-benar percaya untuk menitipkan dananya lagi-lagi di KB Bukopin Syariah. Dan tentunya pemirsa, ini menjadi wawasan baru ya untuk kita semua dan pastinya menjadi satu hal baru yang harus kemudian kita yakini kita harus segera. Kalau saat ini masih berada di bank sebelah, mungkin selanjutnya kita harus memperbaiki kehidupan kita mulai dari finansial yang syariah. Terima kasih untuk Pak Agus, Prof. Mukti, makasih banyak sudah berbagi hari ini. Terima kasih untuk audiens yang selalu tersenyum sepanjang segmen tuh kan ketawa lagi. Makasih semangatnya dan juga terima kasih untuk seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Terakhir ada lagi nih pantun yang ingin saya sampaikan. Di marga satwa melihat tapir, Cakep. hewan langka yang dilindungi. Cakep. Para pemirsa tak perlu khawatir karena esok kita akan berjumpa lagi. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.